yang ada hubungannya antara hacker yang bernama Mikhail ini dengan Indonesia. Yaitu, kalau kalian ingat, beberapa minggu lalu, Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia sempat mengalami gangguan, geng. Gangguan tersebut dikabarkan gara-gara ulah seorang hacker dan dicurigai. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa bulan yang lalu gue udah sempat ngebahas tentang hacker, yaitu hacker yang berasal dari Rusia, namanya Maxim Yakubets. Nah, Maxim Yakubets ini kerennya adalah dari hasil dia meretas situs-situs milik negara lain, terutama milik Amerika. Nah, dia itu berhasil membeli semua hal-hal mewah dalam hidupnya, termasuk rumah, terus juga dia sempat beli Lamborghini gitu. Nah, untuk cerita Maxim Yakubets ini bisa kalian tonton di konten yang ini. Kalian bisa tonton di sana. Dan hari ini gue pengen ngebahas ke kalian salah satu hacker lain yang sama-sama berasal dari Rusia. Dan nasibnya juga sama seperti Maxim Yakubets, harus diincar-incar atau dikejar-kejar oleh pihak otoritas Amerika Serikat, terutama FBI. Nama hacker yang satu ini adalah Mikhail Pavlovich Matveev. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang hacker asal Rusia yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Ini berawal pada Januari tahun 2022. Seorang cyber security yang bernama Brian Krebs itu menjadi orang pertama yang membongkar identitas dari si Mikhail ini. Sedikit profil tentang Mikhail nih, geng. Jadi hacker Rusia yang bernama lengkap Mikhail Pavlovich Matveev ini adalah seorang warga asli Rusia yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1992. Ciri-ciri fisiknya, nih orang cukup keren ya. Dia itu memiliki mata biru keabu-abuan dan berambut coklat. Ya, layaknya orang Rusia pada umumnya. Ciri fisik lain adalah dia itu punya tato di tangan kanannya, lalu tangan sebelah kirinya itu jari-jarinya itu hilang satu, yaitu jari manis. Jadi dia cuma punya 4 jari tok. Menurut informasi nih ya, Mikhail ini tinggal di Kaliningrad, sebuah kota di Rusia, dan Mikhail ini secara rutin selalu mengunjungi kota Saint Petersburg. Nah, informasi ini dibocorkan pertama kali oleh seseorang yang bernama Azim Kotjibaev. Dia ini adalah seorang analis ancaman yang berasal dari Kisko-Talos. Sebenarnya profil dari Mikhail ini sudah lama bocor. Sudah banyak orang yang mengetahui latar belakang dia sebagai seorang hacker. Jadi menurut perusahaan keamanan Cyber Intel 471, Mikhail ini sebenarnya sudah mengiklankan atau menawarkan jasa untuk hacking atau membobol situs-situs di internet. Nah, jadi dia mengkomersilkan skillnya dia sebagai seorang hacker. Dan dia sering mempromosikan jasanya ini di forum-forum kriminal sejak tahun 2009. Sadar kalau jasa meretas situs tidak terlalu mendapatkan banyak uang, nah Mikhail ini mencoba peruntungan dengan berpindah haluan ke ransomware dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan untuk memperoleh lebih banyak uang lagi. Mikhail ini secara online atau di dalam dunia maya itu memiliki nickname, nama samaran, yaitu Wazawaka. Terus ada N1X. Lalu ada lagi Boris Selchin. Dan yang terakhir adalah Uho Diran Somwar. Seperti yang kita tahu ya, hacker-hacker ini biasanya tidak bekerja sendiri. Mereka pasti punya kelompok-kelompoknya masing-masing. Mikhail ini diduga itu terlibat di dalam 3 kelompok ransomware, yaitu untuk menyebarkan 3 varian ransomware yang berbeda. Salah satunya ada Lockbit, lalu Babuk, dan juga Hive. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum mengetahui apa itu ransomware ya, geng.
geng, di sini gue jelaskan sedikit nih secara simple. Jadi ransomware itu adalah aplikasi atau perangkat lunak yang cukup berbahaya atau biasa disebut juga dengan malware, yang mana bisa mencegah pengguna komputer untuk bisa mengakses file mereka, sistem mereka, dan juga jaringan komputer mereka. Dan biasanya melalui ransomware ini nanti komputer mereka itu bisa dikendalikan oleh si hacker. Nah, jadi bisa dipastikan tindakan hacking dengan ransomware ini akan sangat merugikan orang lain. Banyak data-data penting yang akan dicuri, banyak hal yang bisa dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain, yang mana mungkin data-data tersebut bersifat rahasia gitu. Dan biasanya data-data tersebut bakal disandra oleh si hacker dengan ransomware-nya tadi. Dan dia nanti bakal meminta uang tebusan kalau si pemilik data ingin data-datanya selamat atau kembali lagi. Nah, jadi kurang lebih ya penjelasan tentang ransomware kayak gitu, geng. Dan memang di wilayah Eropa Timur atau bisa dikatakan negara-negara bekas Uni Soviet, salah satunya Rusia gitu ya, itu dikenal memang dengan hacker-hacker yang menggunakan ransomware ini, geng. Jadi kebanyakan dari negara tersebut lah turun-temurun mereka itu belajar membobol situs-situs dan juga menyebarkan ransomware ini. Oke, sekarang kita bahas tentang ransomware yang disebarkan oleh Mikhail. Yang pertama kita bahas dulu tentang varian ransomware Lockbit. Varian ransomware Lockbit ini pertama kali muncul sekitar bulan Januari tahun 2020. Para pelaku Lockbit ini telah melakukan lebih dari 1.400 serangan terhadap korban mereka yang rata-rata adalah situs serta perusahaan milik Amerika Serikat dan juga beberapa negara lain di seluruh dunia, namun tidak separah yang terjadi di Amerika. Ya, seperti yang kita tahu ya, orang Rusia kan sama Amerika tuh rada gimana gitu ya, rasis banget mereka, saling serang. Dan di saat itulah pihak Amerika benar-benar geram dengan kemunculan ransomware Lockbit ini. Nah, sampai-sampai mereka kewalahan mencari penangkalnya, geng. Jadi di saat itu ya membuat heboh lah jagat maya di Amerika Serikat, terutama situs-situs penting milik perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Oke, kita ke ransomware yang kedua, yaitu ransomware Babuk. Varian ransomware Babuk ini pertama kali muncul itu di Desember tahun 2020. Jadi berselang beberapa bulan setelah munculnya Lockbit. Ransomware Babuk ini telah diterapkan ke lebih dari 65 serangan terhadap target yang juga berada di Amerika Serikat serta beberapa negara lain di seluruh dunia. Tapi lagi-lagi Amerika yang paling parah. Padahal di saat itu ransomware Lockbit itu belum ditemukan penangkalnya, belum ada obatnya lah gitu ya. Tapi tiba-tiba Mikhail bersama teman-temannya yang lain dari Rusia itu malah memunculkan ransomware yang lebih gila lagi, atau ransomware susulan, yaitu Babuk ini. Jadilah di saat itu kondisi semakin kacau. Oke, kita ke varian yang terakhir, yaitu varian ransomware Hive. Nah, varian ransomware Hive ini pertama kali muncul sekitar bulan Juni tahun 2021, yang mana ini artinya hampir setengah tahun kemudian. Nah, di sini berbeda dengan ransomware Babuk yang jumlah serangannya hanya 65 serangan. Nah, ransomware Hive ini dipergunakan untuk menargetkan lebih dari 1.400 korban di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika. Nah, jadilah di saat itu Amerika benar-benar ingin mencari siapa orang di balik 3 ransomware ini. Ya, orangnya adalah si Mikhail dari Rusia. Lalu geng, varian-varian ransomware ini secara umum beroperasi dengan cara yang sama sebenarnya. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, para pelaku ini bakal mengidentifikasi dan secara ilegal mengakses sistem komputer yang rentan atau ya ada celahnya gitu. Nah, lalu kedua, para pelaku dari ransomware ini akan menyebarkan varian ransomware di dalam sistem komputer korban sehingga para hacker ini dapat mengenkripsi dan mencuri data yang ada di dalam komputer target atau korban. Lalu setelah itu, si pelaku ini bakal mengirimkan peringatan kepada si korban dengan menakut-nakuti korban tersebut. Nah, biasanya disinilah bakal terjadi negosiasi. Si korban pada awalnya ya pasti bakal marah-marah lalu menanyakan ya apa mau kalian dan tolong banget untuk melepaskan atau mengembalikan data-data pribadi saya atau ya perusahaan saya.
Nah, biasanya hacker ini bakal mengajukan syarat untuk bisa menebus si data yang sudah diakses oleh mereka dan di-lock oleh mereka. Nah, biasanya tebusannya berupa sejumlah uang. Dan ancaman ini biasanya bakal sangat berhasil karena kenapa? Apabila si target atau si korban ini tidak membayar tebusan dengan jumlah yang sudah disepakati lah gitu ya. Biasanya para hacker bakal mempublish data-data pribadi milik si korban atau si target. Dan inilah yang selalu menjadi ketakutan bagi si target tersebut. Ya mau gak mau dia bakal membayar tebusan. Di dalam kejadian ini, Mikhail dan teman-temannya tidak hanya menyerang situs milik pemerintah, tetapi warga sipil biasa juga diserang oleh mereka karena mereka memang tidak suka dengan orang Amerika. Nah, lalu yang biasanya akan menjadi target empuk agar bisa mendapat tebusan itu ada lembaga penegak hukum Amerika, terus pemerintah, rumah sakit, sampai ke sekolah swasta. Nah, biasanya itu sasaran empuk buat Mikhail agar bisa meminta uang tebusan. Sejauh ini dari informasi yang gue dapat nih ya, biasanya jumlah tebusan yang mereka minta itu nggak tanggung-tanggung. Pernah beberapa kali mereka mengajukan permintaan tebusan sebesar 400 juta US dollar atau setara dengan 6 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Dan sejauh ini yang sudah berhasil mereka raup gitu ya, sudah mendapatkan keuntungan itu sudah mencapai 200 juta USD atau setara dengan 3 triliun dari hasil meretas menggunakan ransomware ini. Gimana geng? Tergiur nggak lo pada nih? Pengen jadi hacker? Triliun duitnya dari hasil nyulik-nyulik akun. Bukan nyulik manusia ya, nyulik akun. Akunnya diculik, disandra ya kan, dikurung gitu ya, di-lock, lalu minta tebusan. Oke, kita kembali ke pembahasan. Nah, pada tanggal 25 Juni tahun 2020, Mikhail dan kawan-kawannya itu sempat menggunakan ransomware Lockbit untuk menyerang sebuah lembaga penegak hukum yang ada di Passaic County, New Jersey, Amerika Serikat. Lalu tidak puas sampai di sana, mereka juga menyerang menggunakan ransomware Lockbit ini kepada Pendragon yang merupakan sebuah perusahaan dealer mobil yang ada di Inggris. Nah, namun sayangnya di dalam aksi mereka ini, mereka gagal untuk meminta tebusan karena pihak dealer tersebut tidak mau membayar permintaan dari Mikhail sebesar 60 juta USD karena itu terlalu besar buat mereka. Nah, lalu beranjak pada tanggal 26 April tahun 2021, Mikhail dan teman-temannya kembali beraksi. Namun kali ini, dia menggunakan ransomware Babuk untuk menyerang Departemen Kepolisian yang ada di Washington DC. Lalu di dalam aksinya ini, mereka nggak tanggung-tanggung ya. Kepolisian Washington DC itu benar-benar diancam oleh Mikhail dan teman-temannya. Mereka meminta tebusan. Kalau enggak, mereka bakal menyebarkan beberapa informasi-informasi sensitif yang terdapat di lembaga Departemen Kepolisian Washington DC tersebut. Nah, jadi di situ ya mereka bakal menyebarkan beberapa data kayak polisi korup, terus juga hal-hal yang mungkin negatif yang menjadi rahasia di lingkungan polisi gitu ya. Nah, itu bisa disebar oleh Mikhail. Pihak Departemen Kepolisian Washington DC itu ketakutan lah dengan ancaman tersebut. Nah, namun tidak diketahui dengan jelas bagaimana jalan penyelesaian mereka dengan Mikhail serta teman-temannya ini. Entah mereka nebus bayar atau justru mereka melawan. Nah, di sini gue belum mendapatkan informasinya. Nah, lalu berlanjut lagi, pada tanggal 27 Mei tahun 2022, Mikhail dan rekan-rekannya kembali beraksi. Namun kali ini mereka menggunakan ransomware Hive untuk menyerang sebuah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan yang berkantor pusat di Mercer County, New Jersey. Nah, dalam aksi mereka ini, mereka berhasil meraup keuntungan yang cukup besar dan membuat pihak pemerintah Amerika Serikat sangat-sangat geram dan ingin menyerang balik atau mencari tahu siapa mereka agar bisa dihukum. Namun sayangnya seperti yang kita tahu ya, para hacker yang berasal dari Rusia itu biasanya dilindungi oleh pemerintah mereka. Mereka bisa berkeliaran bebas di negara mereka sendiri, yaitu Rusia, tanpa bisa ditangkap oleh negara lain, kecuali mereka meretas situs di negara mereka sendiri. Nah, itu nanti bakal berurusan lah sama pihak otoritas negaranya. Tetapi kalau negara luar ingin menangkap mereka, apalagi Amerika gitu ya, ya jelas pemerintah mereka bakal melindungi si hacker ini. Walaupun ya si hacker yaitu Mikhail dan teman-temannya melakukan sebuah tindakan kriminal.
Nah, lalu otoritas Amerika Serikat menyerahkan kasus ini kepada FBI, dan di saat itulah FBI mengetahui semua kejadian ini mulai dari tahun 2020 sampai 2021, penyebaran ransomware Lockbit dan juga Babuk dilakukan oleh seorang warga Rusia, yaitu si Mikhail. Dan kondisinya di saat itu kerugian sudah mencapai jutaan US dollar. Jadi nggak tanggung-tanggung ya gengnya jumlahnya. Lalu geng, ditemukan fakta lain yang juga menarik nih tentang hasil dari peretasan si Mikhail dan teman-temannya ini. Nah, ternyata di Rusia sana masih banyak hacker-hacker kecil, hacker-hacker yang penghasilannya belum terlalu besar, belum berhasil membobol situs-situs besar, itu masih harus disupport. Nah, uang hasil dari meretas serta meminta tebusan yang dilakukan oleh Mikhail ini tidak dia makan sendiri. Selain dia kantongi, lalu dia bagikan bersama rekan-rekannya, dia juga membagikan support kepada para hacker-hacker kecil yang sedang berjuang lah, sedang beranjak naik, yang berasal dari Rusia. Jadi dia dalam kondisi ini tidak peduli perusahaan manapun yang dia rugikan, termasuk ya Amerika lah. Mereka senang banget bikin Amerika marah dan rugi gitu ya. Nah, mereka tetap menganggap cara ilegal mereka ini adalah cara yang halal, karena ya mereka meretas situs musuh atau situs negara lain yang mungkin ya menjadi lawan politik negaranya dia. Nah, jadi kerugian dari pihak-pihak perusahaan itu dia sudah bodoh amat. Lalu akhirnya nih geng, pada tanggal 6 Desember tahun 2022, seorang hakim di pengadilan Columbia, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah dakwaan terhadap Mikhail, yang mana di dalam dakwaan tersebut menuduh Mikhail telah melakukan 2 pelanggaran terhadap undang-undang penipuan dan penyalahgunaan komputer terkait serangan Babuk pada tahun 2021 terhadap Departemen Kepolisian. Dia juga didakwa karena membantu serta bersekongkol bersama dengan kelompok hackernya. Nah, Amerika Serikat di saat itu sampai mengeluarkan surat perintah federal untuk menangkap Mikhail. Nah, lalu pada tanggal 8 Desember tahun 2022, pengadilan New Jersey mengeluarkan dakwaan terhadap Mikhail dengan 6 tuduhan terkait penyebaran varian ransomware Lockbit, Babuk, dan juga Hive. Nah, di sini ada hal yang lucu ya. Dakwaan ini memang dikirimkan oleh pengadilan Amerika Serikat langsung ke alamat Mikhail. Nah, tapi alamatnya ada di Rusia, dan Amerika di sini benar-benar kesulitan untuk menangkap Mikhail karena secara tidak langsung dia ini dilindungi oleh negaranya. Karena terjadinya hal tersebut, akhirnya mau tidak mau Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggelar sebuah sayembara klasik, yaitu memberikan hadiah sebesar 10 juta USD atau setara dengan 150 miliar rupiah bagi siapa saja di seluruh dunia ini yang mampu menangkap Mikhail. Ya, dengan harapan ada warga Rusia lah yang tinggal di Rusia yang menginginkan uang tersebut, lalu si Mikhail ini ditangkaplah oleh si warga Rusia itu. Ya, bisa jadi kayak gitulah keinginan pemerintah Amerika Serikat. Nah, namun hasilnya benar-benar nihil. Tidak ada yang berani melakukan hal tersebut, karena kalau ada yang berani melakukan hal itu, dia memang akan dapat 150 miliar dari pemerintah Amerika. Namun setelah itu 150 miliar tersebut nggak akan ada gunanya, karena dia bisa saja dieksekusi oleh pihak otoritas Rusia karena berkhianat gitu kan. Jadilah penangkapan terhadap Mikhail ini benar-benar sulit dan bahkan hampir mustahil dilakukan. Dan Mikhail ini benar-benar mempublish dirinya dia mengatakan ya memang saya yang melakukan semua pembobolan tersebut. Namun dia mengatakan dia tidak akan pernah meninggalkan Rusia apalagi untuk menyerahkan diri katanya. Dan sampai detik ini Mikhail masih berkeliaran dan hidup tenang bahagia di kampung halamannya di Rusia. Gokil nggak tuh geng? Nah, di sini nih ya cukup menginspirasi sebenarnya ya. Pertama tuh skillnya Mikhail ini sebagai seorang hacker. Yang kedua ya bagaimana negaranya dia benar-benar mensupport orang-orang yang punya skill kayak gini. Karena kalau di negara kita belum tentu disupport gitu ya. Jangankan dilindungi gitu, untuk diajak kerjasama aja kagak mau bayar kadang. Ya semoga lah suatu hari kita bisa di posisi Rusia lah ya, yang bisa menghargai orang-orang yang punya skill kayak gini. Oke, sekarang kita ke sebuah kasus yang ada hubungannya antara hacker yang bernama Mikhail ini dengan Indonesia. Yaitu kalau kalian ingat beberapa minggu lalu Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia sempat mengalami gangguan geng. Gangguan tersebut dikabarkan gara-gara ulah seorang hacker dan dicurigai Mikhail ini bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Oke, kejadian ini pada hari Senin tanggal 8 Mei tahun 2023 kemarin. Nasabah dari Bank Syariah Indonesia atau BSI mengeluhkan kalau layanan dari BSI itu tidak dapat digunakan sejak pagi hari, terutama ya m-banking dan juga kegiatan transfer-mentransfer. Di saat kejadian tersebut yang paling berdampak yang gue tahu nih ya, itu di Aceh. Jadi banyak sekali usaha-usaha yang tumbang karena modal mereka macet. Mereka nggak bisa narik duit, mereka nggak bisa ngirim duit, mereka tidak bisa megang cash. Jadi bayangkan di saat itu karena banyak bank konvensional yang udah dicabut dari Aceh, jadi otomatis warga Aceh kewalahan sendiri gara-gara permasalahan Bank BSI ini. Lalu keesokan harinya, yaitu pada tanggal 9 Mei, pihak BSI mengklaim bahwa gangguan yang terjadi itu dikarenakan sedang dilakukan perawatan sistem. Nah, awalnya itu pihak Bank BSI nggak mengakui atau tidak memberitahu gitu ya problem yang sebenarnya. Mereka beralasan sedang ada ya perawatan sistem. Di saat itu BSI ini mengalami jaringan error selama 3 hari dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pihak dari BSI baru bisa menangani semua permasalahannya. Itu juga tidak kepada seluruh nasabah. Ada beberapa nasabah yang juga masih error di hari tersebut. Namun sebagian besar memang sudah berhasil menggunakannya lagi. Nah, setelah semua kembali normal, disitulah akhirnya pemberitaan ini terbongkar. Nah, jadi ada informasi yang menyatakan bahwa ada yang melakukan serangan cyber atau membobol sistem keamanan Bank Syariah Indonesia sehingga menyebabkan gangguan layanan. Gokil gitu. Jadi mau dibobol itu bank, mau diambil, mau disedot uang-uang para nasabah. Nah, tetapi Bank Syariah Indonesia itu mengklaim bahwa dana nasabah di BSI itu berhasil mereka amankan dan belum ada pencurian dana sedikit pun. Tapi memang terbukti ya, tidak ada uang yang hilang lah kalau dari pihak nasabah. Ya kalau dari pihak BSI-nya kita nggak tahu ya. Ya bisa aja gitu kan, uangnya benar-benar sudah diambil oleh para hacker, ya beberapa rupiah lah gitu ya. Nah, lalu mungkin ya ditutupi oleh pihak bank ya supaya tidak terlihat mereka gagal gitu kan, dan uang nasabah mereka yang ganti ya. Wallahualam gitu ya. Informasinya tidak seterbuka itu. Nah, lalu pada Sabtu pagi tanggal 13 Mei 2023 ada sebuah akun dengan username darktracer_int itu menyebut kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0 mengaku telah melakukan serangan ke sistem layanan BSI sehingga membuat adanya gangguan sistem tersebut. Nah, dari sinilah tuduhan mengarah kepada hacker Rusia yang dipimpin oleh Mikhail. Di dalam gambar yang diunggah oleh Dark Tracer, hacker Lockbit 3.0 tersebut mengaku telah mencuri 15 juta data pelanggan, informasi karyawan, dan juga sekitar 1,5 terabyte data yang ada di dalam sistem yang bernama Bank Syariah Indonesia. Gile. Lalu geng, pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023, kelompok hacker Lockbit diduga telah meretas dan mengantongi jutaan data dari nasabah Bank Syariah Indonesia. Dan mereka mengatakan data tersebut tidak mereka jual, tetapi telah mereka sebarkan di dark web katanya. Lalu informasi yang terdapat di dark web tersebut juga ternyata para hacker yang dipimpin oleh Mikhail ini memang benar menggunakan ransomware Lockbit dan sebenarnya sudah melakukan negosiasi dengan pihak BSI. Mereka di saat itu meminta uang tebusan sebesar 20 juta USD atau setara dengan kurang lebih 300 miliar rupiah. Mereka di saat itu mengancam akan menyebarkan data nasabah yang telah dicuri apabila pihak Bank BSI tidak mau membayar tebusan. Namun di saat itu kabarnya pihak dari BSI itu hanya menyanggupi tebusan sebesar 100.000 USD atau setara dengan 1,48 miliar rupiah. Dan sayangnya pihak Mikhail itu menolak permintaan tersebut dan mereka tetap meminta dana sebesar 20 juta US dollar. Dan untuk kejadian ini belum ada pernyataan apapun dari Mikhail. Nah, kecurigaan terhadap keterlibatan Mikhail di dalam pembobolan Bank Syariah Indonesia ini karena ransomware yang digunakan adalah ransomware Lockbit. Nah, namun untuk sekarang kita bisa lihat ya permasalahannya sudah selesai dan cukup lama waktu itu ya. Apa 3-4 hari lah gitu. Pengguna Bank BSI tidak bisa menarik uangnya. Nah, di situ kecurigaannya mereka sedang melakukan negosiasi dengan si hacker. Nah, namun sejauh ini pemberitaan ini belum dikonfirmasi juga oleh pihak Bank Syariah Indonesia. Jadi dari informasi yang gue dapatkan, ini memang disebarkan oleh orang dalamnya yang tidak mau disebutkan namanya. Nah, itu dia geng, cerita tentang Mikhail, seorang hacker asal Rusia yang telah membobol banyak situs pihak Amerika sampai pada akhirnya membobol salah satu bank milik Indonesia.
Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian karena berkat kalian Kamar Jerry terus berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, sebagai rasa terima kasih gue, jadi gue bakal mengadakan program berbagi yang namanya Jumat Berbagi bareng Jerry. Nah, program ini bakal gue adakan di Instagram gue setiap hari Jumat dan gue bakal membagikan sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang. Ya memang sih nominalnya nggak gede, tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Dan kalian hanya perlu meninggalkan komentar di postingan Jumat Berbagi bareng Jerry yang bakal gue posting setiap Jumat pagi atau Jumat siang. Dan untuk 5 orang yang beruntung bakal gue umumin di Instagram story gue di hari yang sama, yaitu hari Jumat. Oke, buat kalian yang mau ikutan program Jumat Berbagi bareng Jerry, pantengin Instagram gue yang ini, atau kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Dan ingat, setiap hari Jumat. Jadi postingan Jumat Berbagi bersama Jerry hanya ada di hari Jumat.